Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin dan muslimah, para ikhwan dan akhwat, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pagi ini kita kembali dipertemukan oleh Allah di tempat yang mulia ini dengan maksud dan tujuan untuk bersama-sama memotivasi dalam kebaikan serta kebenaran dan bersama-sama berusaha mempelajari ilmu agama yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Kita berdoa kepada Allah, semoga usaha kita ini membuahkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya, dan semoga pula kegiatan kita ini bernilai ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillah. Mana lebih enak mic-nya? Lebih jelas ini atau yang ini para jamaah? Lebih enak ini? Lebih jelas yang ini? Ya, saya ikut saja. Baik. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan yang lalu kajian tentang mengupas makna gerakan dan bacaan sholat kita telah sampai pada pembahasan doa tasyahud. Kita telah baca arti dan makna yang terkandung dalam bacaan tasyahud kita. At-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Terus sudah kita bahas sampai kita bahas juga makna syahadat yang kita baca dalam sholat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Setelah itu kita baca pula makna yang terkandung dalam sholawat yang kita baca. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sampai selesai. Yang mana di antara poin inti yang kita bahas pada pertemuan itu bahwa bacaan-bacaan yang sudah kita baca dalam tahiyat itu isinya adalah pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dilanjut dengan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka setelah membaca tahiyat dan sholawat, sebisa mungkin kita tidak lupa berdoa di penghujung sholat kita sebelum kita mengucapkan salam
yaitu dengan doa Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Sebisa mungkin jangan melupakan doa itu. Jangan melewatkan doa itu sebisa mungkin. Kenapa? Karena kita sudah membaca pujian kepada Allah. At-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Itu adalah pujian untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu kita sudah membaca solawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau sudah memuji Allah, dilanjut dengan solawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu insya Allah doa kita setelahnya akan diijabahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka eman-eman kita sudah memenuhi syarat-syarat untuk diijabahi doanya, malah kita tidak berdoa di penghujung sholat kita. Maka kemarin di antara pembahasan kita adalah mengingatkan dan menegaskan. Sebelum salam, sebisa mungkin tidak meninggalkan doa itu. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam sampai selesai. Mau ditambahi dengan doa lain pun boleh. Doa minta rizki anak keturunan, doa minta kesehatan, doa untuk orang tua, monggo ditambahkan. Setelah itu baru kita salam. Karena itu adalah momentum yang sangat berharga, sangat mahal. Ada peluang emas doa kita diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam, itu di antara pembahasan yang kita bahas pada pertemuan yang lalu. Insya Allah pagi ini kita akan menyelesaikan buku kita. Ini adalah pertemuan terakhir insya Allah membaca buku ini. Kita mulai membaca dari halaman 98. Ulasan seputar makna taslim. Kita akan mengupas makna dan kandungan yang terdapat dalam ucapan salam yang kita baca di akhir sholat. Assalamualaikum. Boleh sampai di situ. Jadi salam itu kita boleh memilih salah satu dari 3. Boleh assalamualaikum. Assalamualaikum. Boleh. Atau assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Boleh, atau sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3-tiganya boleh. Lah apa makna dan kandungan salam yang kita baca? Kita baca penjelasan penulis di sini. Beliau mengatakan, ketika seorang hamba berada di hadapan Rabb-nya, pada saat itu dia berada di antara 2 kondisi, yaitu pertama, hukum Allah yang berlaku atas diri setiap hamba dalam setiap keadaannya. Maksudnya takdir Allah, begitu ya. Pertama, kita itu berada dalam takdir Allah, baik lahir maupun batin, serta konsekuensinya untuk melaksanakan ubudiyah sesuai hukum atau ketentuannya. Karena setiap hukum Allah itu memiliki tuntutan ubudiyah tersendiri. Adapun hukum yang dimaksud di sini adalah hukum al-kauni al-qadari, hukum penciptaan alam sesuai dengan kadar dan takdir yang berlaku. Jadi maksudnya begini para jamaah. Ketika kita sholat, kita bisa sholat itu karena kita ditakdirkan
oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa sholat. Jadi kita sholat, kita bisa menyelesaikan sholat dengan gerakan dan seluruh bacaannya itu atas dasar takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak mentakdirkan, kita tidak akan bisa sholat. Itu maksud yang pertama. Kita lanjutkan. Kedua, perbuatan yang dilakukan seorang hamba sebagai bentuk pengabdian dirinya kepada Rabb-Nya. Dan ini adalah konsekuensi dari hukum ad-dini asy-syar'i, hukum agama yang berhubungan dengan perintah dan syariat Allah. Hukum yang kedua maksudnya Allah memberi kita hidayah. Allah memberi kepada kita iradah syar'iyah. Jadi setelah Allah mentakdirkan kita untuk sholat, Allah memudahkan kita untuk sholat. Itu dua hal yang ada pada diri kita selama kita mengerjakan sholat. Pertama, kita itu bisa sholat karena ditakdirkan oleh Allah. Kedua, kita itu bisa sholat karena diberi kemudahan, diberi izin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penulis mengatakan setelah itu, kedua hukum ini menuntut taslim nafsi atau penyerahan dan ketundukan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, kedua hal ini, yaitu kita bisa sholat karena takdir dari Allah. Kedua, kita bisa sholat karena diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mengharuskan kita itu menyerahkan diri dan menundukkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau bukan diizinkan oleh Allah, kita tidak bisa sholat. Banyak orang tahu, bahkan yakin, sholat itu wajib. Dia bukan tidak tahu, dia itu tahu, sholat itu wajib. Dia yakin sholat itu wajib. Dia juga tahu, kalau dia tidak sholat, dia akan disiksa oleh Allah. Karena sudah sering dia dengar keterangan dari khotib, dari muballigh, dari ustadz, yang tidak sholat siksaannya begini. Dia tahu, dia yakin semua hal itu. Tapi hatinya tidak tergerak untuk melaksanakan sholat. Kenapa? Karena tidak diberi kemudahan, tidak diberi pertolongan, tidak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak atau tidak seperti itu para jamaah? Banyak. Dan itu musibah. Ada muslim, ada muslimah tidak sholat. Itu musibah. Tapi itu nyatanya begitu. Oleh karena itu, ketika kita sudah diberi kemudahan dan hidayah oleh Allah untuk mau mengerjakan sholat, kita pun menundukkan diri kita kepada Allah dengan sepenuhnya. Terus kita baca. Maka itu tidak heran jika kata Islam diambil dari kata taslim. Sebab ketika seorang hamba telah berserah diri dan tunduk kepada hukum dan ketentuan Rabb-Nya, baik yang bersifat ad-dini asy-syar'i maupun yang bersifat al-kauni al-qadari, dengan tetap melaksanakan ubudiyah dalam setiap hukum tersebut, tidak terlena mengikuti hawa nafsu, syahwat dan maksiat, lalu seenaknya dia mengatakan setelah melakukan perbuatan maksiat, semua ini adalah takdir Allah atas diriku, maka dia berhak untuk menyandang nama Islam dan layak disebut sebagai seorang muslim yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maksud beliau begini para jamaah. Maksud beliau adalah kata Islam dan kata salam
itu berasal dari akar kata yang sama. Beliau ingin menerangkan begitu. Islam yang menjadi nama agama kita dan salam yang kita baca di akhir sholat. Islam dan salam itu berasal dari akar kata yang sama. Oleh karena itu, ada unsur kemiripan antara Islam dan salam yang kita baca di akhir sholat. Apa kemiripannya? Kemiripannya adalah ketika kita membaca salam dalam sholat, Assalamualaikum warahmatullah, itu kita sedang berserah diri, menundukkan diri di hadapan Allah sebagai wujud syukur kita kepada Allah yang telah mengizinkan dan memberi kemudahan kita untuk beribadah, mengerjakan sholat. Itu makna salam yang kita baca di dalam sholat kita. Lah, agama Islam pun begitu. Orang itu disebut muslim, disebut muslimah ketika dia berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berserah diri dalam artian dia mentaati semua perintah Allah dalam agama Islam. Dia mengesampingkan egonya, mengesampingkan kepentingan pribadinya, mengesampingkan keuntungan duniawinya. Semuanya dibuat tunduk dan patuh kepada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah orang Islam. Orang Islam itu ketika hawa nafsunya mengajak untuk misalnya makan minum yang haram. Dia ingat, oh ini tidak boleh, diharamkan oleh Allah, maka dia tunduk kepada syariat Allah. Dibuang jauh-jauh keinginan tersebut. Orang Islam itu ketika dirinya ingin menikmati kenikmatan-kenikmatan dunia, baik yang berupa syahwat kepada lawan jenis maupun syahwat kepada yang lain, tapi dia tahu bahwa itu adalah syahwat yang diharamkan oleh Allah, dia tunduk kepada syariat Allah. Membuang jauh-jauh keinginannya. Jadi orang Islam kenapa dinamakan muslim? Karena dia tunduk dan berserah diri kepada Allah. Lah ketika kita sholat dan mengucapkan salam, Assalamualaikum, itulah yang sedang kita ikrarkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berikrar bahwa kita itu berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus paragraf yang terakhir. Paragraf terakhir dari pembahasan ini. Kata beliau, ketika hati seorang hamba sudah merasa tentram dengan berzikir dan dengan firman-firmannya, merasa tentram dengan mencintainya dan melaksanakan ibadah kepadanya, maka hatinya akan senantiasa bersandar kepadanya dan merasa sejuk. Ia pun mendapatkan rasa aman dan nyaman dengan sebab beriman kepadanya, bahagia dengan kebaikan yang diberikannya, sehingga pelaksanaan ubudiyahnya terhadap kedua aspek hukum Allah itu menjadi perkara yang sangat penting baginya. Dia merasa dirinya tidak bisa hidup dan tidak dapat meraih keberuntungan serta kebahagiaan tanpa melaksanakan kedua ubudiyah tersebut. Jadi para jamaah yang dirahmati oleh Allah, bahwa ucapan salam yang kita baca di akhir sholat itu sebagai wujud ketundukan dan sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullah, keselamatan dan rahmat Allah semoga tercurah untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullah. Kita ulang 2 kali. Kita bersyukur kepada Allah sebanyak-banyaknya yang telah mentakdirkan kita menjadi seorang muslim dan muslimah, kemudian memudahkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itulah makna dan kandungan yang terdapat dalam ucapan salam kita. Bisa difahami nggih para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Jadi setelah kita melakukan semua gerakan sholat, membaca semua bacaan sholat yang panjang. Sholat itu kan banyak bacaannya, banyak gerakannya.
dari mulai takbiratul ihram sampai selesai. Itu tidak mudah para jamaah. Kita bisa berdiri dengan sempurna, bisa ruku dengan sempurna, bisa sujud dengan sempurna. Membaca bacaan sholat dengan sempurna, itu semua tidak mudah. Butuh taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Butuh kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setelah kita diberi kemudahan yang begitu banyak, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Setelah itu, pembahasan selanjutnya, rahasia sholat adalah konsentrasi diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Jadi maksud beliau dalam pembahasan ini adalah beliau ingin menjelaskan kiat agar kita itu bisa khusyuk di dalam sholat kita. Dan itu menjadi pertanyaan kita semuanya. Ketika kita mengetahui bahwa sholat itu ruhnya adalah khusyuk. Ruhnya sholat itu adalah khusyuk. Bahkan diibaratkan oleh para ulama, sholat yang tidak ada khusyuknya seperti jasad yang tidak ada ruhnya. Jasad tidak ada ruhnya, mati. Tidak berguna lagi, tidak bermanfaat. Begitu pula sholat yang tidak ada khusyuknya. Tidak bermanfaat kecuali hanya sedikit saja. Oleh karenanya ketika Allah memuji orang-orang yang beriman, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Siapa mereka itu? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Yang dipuji oleh Allah yang khusyuk di dalam salatnya, karena memang khusyuk adalah ruh dan inti dari salat kita. Bagaimana agar kita itu bisa khusyuk? Kita baca keterangan beliau. Nanti kita coba meringkas keterangan beliau ini. Penulis mengatakan, rahasia dan inti sholat itu adalah konsentrasi diri seorang hamba kepada Allah Azza wa Jal dengan segenap jiwa dan raganya. Perhatikan. Rahasia dan inti sholat itu, kata beliau, ketika kita bisa konsentrasi kepada Allah dengan jiwa dan raga. Berarti lahir dan batin kita semuanya harus fokus ketika sholat. Konsentrasi jiwa di dalam hati, itulah yang disebut dengan khusyuk. Namun hati itu ketika khusyuk, kelihatan hasil dan manfaatnya di fisiknya. Hati ketika khusyuk, maka fisiknya pun akan tumakninah. Kalau hati tidak khusyuk, maka fisiknya tidak akan tumakninah. Jadi kata beliau, inti sholat kita konsentrasi, fokus. Yang harus fokus dua-duanya. Jasadnya fokus, tenang begitu, dan hatinya pun fokus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kata beliau, di samping tidak patut bagi hamba untuk berpaling dari arah kiblat dengan menoleh ke kiri dan ke kanan, tidak patut pula dia memalingkan hatinya dari Rabb-nya kepada selainnya. Ka'bah yang merupakan Baitullah adalah kiblat bagi wajah dan badan hamba. Ketika sholat, badan kita menghadap ke kiblat, ke Ka'bah. Sedangkan pemilik rumah tersebut, pemilik Ka'bah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, merupakan kiblat bagi hati dan jiwanya. Masya Allah. Begitu biar bisa khusyuk para jamaah. Jadi fisik kita betul-betul menghadap ke kiblat secara sempurna. Sempurna berarti tidak boleh nolah-noleh. Makanya sholat tidak boleh kepalanya noleh kanan, noleh kiri. Disebutkan dalam hadis apa?
yang noleh kanan noleh kiri, ikhtilasun. Yakhtalisuh syaitan min salatil abdi. Noleh kanan kiri itu adalah pencurian. Syaitan berhasil mencuri pahala orang yang sedang sholat. Semakin banyak noleh berarti pahalanya semakin banyak berkurang. Begitu pula tidak boleh melihat ke atas. Ketika sholat itu nggak boleh ndangak. Tapi melihat ke tempat sujud. Fisiknya betul-betul menghadap ke kiblat. Sedangkan hatinya menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menghadap kepada Allah dengan cara menghayati, meresapi bacaan yang kita baca di dalam sholat. Yang sudah kita kupas semuanya, alhamdulillah. Sejak beberapa waktu yang lalu kita membaca buku ini. Apa makna takbiratul ihram? Apa makna al-fatihah? Apa makna doa ruku, doa i'tidal? Semuanya sudah kita kupas, alhamdulillah secara singkat. Maka seharusnya atau semoga dengan mempelajari itu, kita sholatnya sudah lebih khusyuk daripada sebelum-sebelumnya. Kalau sudah lupa makna dan kandungan bacaan sholat atau gerakan sholat, dibaca lagi bukunya. Biar kita semakin khusyuk di dalam sholat. Tapi begitu kata penulis tadi, hati itu fokus kepada Allah dan fisiknya menghadap ke arah kiblat dengan sempurna. Penulis mengatakan, kadar perhatian Allah kepada seorang hamba adalah sebanding dengan kadar konsentrasinya kepada Allah dalam sholatnya. Jika dia berpaling, maka Allah pun akan berpaling darinya. Jadi disebutkan dalam hadis para jamaah bahwa ketika kita sholat itu pahalanya berbeda-beda. Ada yang selesai sholat cuma dapat pahala separuh. Ada yang selesai sholat hanya dapat pahala seperempat. Ada yang lebih kecil dari itu pahalanya. Apa yang membedakan? Kualitas sholatnya. Kualitas khusyuknya, kualitas tumak ninahnya, kesempurnaan gerakannya. Itu semua mempengaruhi pahala sholat yang kita dapatkan. Maka tadi beliau sekarang sedang membahas tentang khusyuk. Kata beliau, kadar perhatian Allah kepada kita, kadar penerimaan Allah terhadap sholat kita itu sesuai dengan kualitas sholat yang kita kerjakan. Semakin berkualitas maka Allah Subhanahu wa ta'ala semakin menerima sholat kita, memberi pahala semakin besar pula. Penulis mengatakan, seberapa besar pemberianmu, maka sebesar itu pula penerimaanmu. Seberapa bagus kualitas sholat yang kita berikan kepada Allah, sebesar itulah pahala yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada di antara kita yang sholat asal-asalan, yang penting sholat. Tidak peduli entah wudhunya sempurna atau tidak. Tidak peduli bajunya suci atau tidak. Tidak peduli waktu sholatnya itu tepat waktu atau tidak. Di awal waktu atau tidak. Tidak peduli berjamaah atau tidak. Yang penting sholat. Asal-asalan yang penting sholat sudah bebas kewajiban. Maka seperti itu pula pahala yang didapatkan oleh orang itu. Karena dia tidak menjaga kualitas sholatnya, pahalanya pun tidak seberapa. Tapi kalau orang itu menjaga kualitas sholatnya, sejak berwudu dia berusaha menyempurnakan wudunya. Berangkat sholat berusaha dengan tenang, menggunakan pakaian yang terbaik. Mencari posisi yang bagus untuk sholat. Menjaga hati selama dia sholat. Berusaha melakukan gerakan sholat dengan sempurna. Membaca bacaan sholat dengan sempurna. Maka semakin berkualitas sholat dia. Semakin besar pula pahala yang dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Terus beliau menjelaskan di halaman selanjutnya. Ada 3 tahapan dalam hal konsentrasi diri kepada Allah di dalam sholat. Maksudnya para jamaah yang dirahmati oleh Allah.
Ini beliau akan menjelaskan kiat-kiat agar kita itu khusyuk di dalam sholat. Kata beliau, yang pertama, konsentrasi diri kepada hati, yaitu dengan menjaganya dari dorongan syahwat, was-was, dan lintasan-lintasan hati yang dapat mengurangi atau bahkan membatalkan ganjaran pahala sholat. Maksudnya begini para jamaah. Bagaimana biar sholat kita khusyuk? Pertama kata beliau, kita harus mengkondisikan hati. Ini yang sudah sering saya ulang-ulang dalam kajian kita. Kita itu kalau mau sholat, persiapannya harus matang. Persiapan pertama adalah persiapan hati para jamaah. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah kalau sudah masuk waktu sholat, jangan menyibukkan diri dengan hal-hal lain. Kalau sudah masuk waktu sholat, segeralah persiapan untuk mengerjakan sholat. Karena ketika sudah masuk waktu sholat dan kita sibuk dengan urusan lain, tiba-tiba ketika sudah iqamat, kita buru-buru berangkat ke masjid, maka kemungkinan besar hati kita tidak siap untuk sholat. Akhirnya sholat kita tidak khusyuk. Misalnya yang sering terjadi, kita mendengar azan dikumandangkan. Kita tahu waktu sholat sudah masuk. Tapi kita masih sibuk dengan urusan masing-masing. Kalau yang ngobrol masih tetap ngobrol. Obrolan apapun itu, baik obrolan mubah atau kadang-kadang juga obrolan yang haram. Kalau yang olahraga, sudah azan masih lanjut olahraga. Karena tahu, oh ini qomatnya masih 15 menit lagi. Misalnya gitu. Karena tahu jadwalnya. Masjid sini 15 menit jarak antara azan dan iqamat. Masih lanjut olahraga. Yang bekerja masih lanjut bekerja. Yang berdagang masih lanjut berdagang. Pokoknya urusan kita masih lanjut semua ketika masuk sholat. Masuk waktu sholat. Baru ketika iqamat dikumandangkan, kita buru-buru ke masjid. Sesampainya di masjid para jamaah, hati kita itu belum siap untuk diajak sholat. Hati kita itu masih sibuk. Tadi yang ngobrol, ketika sholat hatinya masih membekas. Obrolan-obrolan yang tadi dibicarakan. Di sana ngobrolnya ngomongin apa saja. Masih membekas di dalam hati ketika mengerjakan sholat. Yang olahraga pun begitu. Iqamat baru buru-buru ke masjid. Ketika sholat hatinya masih sibuk memikirkan tadi olahraga yang dia lakukan. Misalnya kalah. Tadi main sepak bola kalah. Dia akan terus terbawa selama sholat. Kalau futsal, tadi pas futsal misalnya dapat kesempatan emas malah nendang bolanya tidak gol misalnya begitu. Dia akan terbawa sampai sholat. Kok tadi bisa ya, saya sudah di depan gawang tapi tidak gol. Sholat mikirin gol, Masya Allah. Yang badminton juga begitu, semuanya. Yang berdagang, yang bekerja. Jadi maksud beliau, kunci pertama apabila kita ingin khusyuk di dalam sholat para jamaah, siapkan hati kita untuk sholat. Ketika sudah masuk waktu sholat, tinggalkan kesibukan-kesibukan. Fokus persiapan sholat. Jadi misalnya tadi ya, yang ngobrol, dengar azan, langsung persiapan. Sudah dulu ya, ngobrolnya sudah dulu, saya mau persiapan sholat. Yang bekerja, dengar waktu azan langsung. Alat-alat pekerjaannya dibereskan dulu, ditaruh dulu sementara, terus persiapan sholat. Yang olahraga juga begitu, sudah dengar azan, segera berhenti. Kalau main bola, bolanya segera disimpan. Main badminton misalnya, alatnya segera disimpan. Setelah itu persiapan sholat. Insya Allah dengan demikian para jamaah, ketika kita masuk waktu sholat itu, ketika kita mulai melaksanakan sholat itu, hati kita sudah siap untuk diajak sholat.
kita mulai takbiratul ihram, Allahu Akbar, hati kita bisa meresapi makna dan kandungan dalam takbiratul ihram yang kita baca. Kita baca Al-Fatihah, hati kita bisa meresapi makna surat Al-Fatihah yang kita baca sesuai dengan ilmu kita masing-masing. Ada yang hanya tahu terjemahannya, itu sudah sangat bagus. Kalau yang sudah pernah mempelajari tafsirnya, dihayati makna yang lebih dalam dari surat Al-Fatihah. Rukuknya begitu, apa makna doa rukuk? Sudah kita baca, nanti diulang-ulang lagi. Apa yang terkandung dalam gerakan rukuk? Kenapa kita rukuk? Kenapa gerakannya seperti itu? Sujud, kenapa gerakannya seperti itu? Sudah kita bahas semuanya. Diulang-ulang. Kapan hati kita bisa diajak khusyuk seperti itu? Kalau hati kita siap diajak untuk sholat. Kapan hati kita siap diajak sholat? Kalau hati kita itu sudah fokus persiapan sholat. Sejak waktu sholat itu masuk. Atau bahkan sebelum waktu sholat itu masuk. Yang sibuk dengan handphone, langsung tutup handphonenya. Sibuk medsos, sibuk Facebook, sibuk yang lain-lain. Sudah masuk waktu sholat, simpan HP-nya. Maka tidak bagus ya. Jalan ke masjid sambil buka handphone. Sampai masjid masih buka handphone. Sholat tahiyatul masjid terus nunggu. Nunggu imam datang. Nunggu imam datang sambil buka handphone juga. Itu tidak bagus. Akan membekas apa yang kita kerjakan dengan handphone itu sampai kita sudah sholat. Itu akan membekas. Hati kita tidak siap untuk diajak sholat. Itu kiat yang pertama. Jadi hati kita khusyuk. Hati kita menghayati bacaan dan gerakan sholat yang kita kerjakan. Yang kedua kata beliau. Bagaimana biar kita itu khusyuk di dalam sholat kita? Konsentrasi diri kepada Allah Azza wa Jal dengan diiringi rasa diawasi olehnya. Hingga seolah-olah dia melihatnya. Yang kedua, maksudnya yaitu ketika sholat kita menghadirkan rasa ihsan. Yang barusan kita baca, ini kan definisi ihsan. Yaitu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menghadirkan perasaan atau dengan menyadarkan diri kita bahwa kita itu sedang menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan kita melihat Allah. Kita tahu para jamaah, Allah itu mengawasi kita. Kita sudah tahu itu dari dulu. Cuma kita itu sering lupa. Makanya kita itu harus menyadarkan diri. Menyadarkan diri. Bahwa kita itu sedang menghadap kepada Allah. Maka ketika sholat agar kita khusyuk. Hadirkan perasaan kita itu sedang menghadap Allah. Seakan-akan Allah itu ada di hadapan kita. Kalau kita tidak bisa sampai derajat itu. Maka setidaknya kita itu meyakini dan menyadarkan diri bahwa Allah mengawasi kita. Kan itu dua hal berbeda. Okay? Disebutkan oleh Syekh Utsaimin itu dua hal yang berbeda levelnya. Level ihsan yang tertinggi ketika kita beribadah kepada Allah, seakan-akan kita itu melihat Allah ada di hadapan kita. Itu level ihsan yang tertinggi. Kalau tidak bisa level ihsan yang itu, maka level ihsan yang di bawahnya, yaitu ketika kita meyakini bahwa kita itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dua-duanya level ihsan. Dan dua-duanya tidak mudah. Tapi kita bisa insya Allah jika kita berusaha. Coba bayangkan para jamaah, seandainya ya. Seandainya ketika kita sholat itu, tiba-tiba ada orang yang bawa kamera. Orang bawa kamera, dia meliput sholat yang sedang kita kerjakan. Sholat berjamaah di Masjid Al-Hidayah ini misalnya. Kita sedang sholat, tiba-tiba ada yang meliput. Masuk ke masjid, maju ke depan. Di depan shaf awal, dia meliput begitu sholat. Oh ini Bapak A, ini Bapak B. Oh imamnya Ustadz Fulan. Diliput semuanya. Dan kita tahu
bahwa kamera ini akan live. Live misalnya di TV mana terserah. Antum sukanya TV mana? Wallahu a'lam. Misalnya kita tahu dari kameranya ada stikernya. Oh ini TV fulan, begitu ya. Kita tahu ini kamera langsung live di TV fulan. Kira-kira gimana sholat kita? Khusyuk sekali begitu kan, Masya Allah sholat kita kan. Nggak bergerak sama sekali. Kita itu sholatnya tenang, Masya Allah. Mungkin ada yang pura-pura nangis juga begitu, Masya Allah. Sama sekali tidak bergerak. Karena tahu ini kita sedang diliput live di televisi, dilihat oleh orang banyak. Itu padahal baru televisi, kamera televisi. Yang kameranya bisa rusak. Setelah di syuting ternyata hilang rekamannya. Nggak jadi ditayangkan. Atau ketika live, koneksi internetnya buruk, nggak jadi live streaming. Atau ketika sedang diliput, ternyata tadi settingan kameranya tidak pas, jadi gambarnya tidak jelas misalnya. Wajah kita nggak kelihatan. Sudah pura-pura khusyuk, ternyata nggak kelihatan wajahnya. Itu kamera. Kenapa kita begitu ingin menampakkan kekhusyuan kepada orang lain? Tapi ketika kita menghadap kepada Allah, yang pasti mengawasi dan mengetahui sholat kita, kita malah tidak berusaha khusyuk. Kita itu seringkali gila pujian, begitu ya. Gila pujian. Kalau tidak dipuji itu tidak senang. Kalau dipuji sangat senang. Tapi kita tidak mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal para jamaah, kalau saya tanya, dan pasti semuanya tahu jawabannya. Allah itu pasti mengawasi kita atau tidak? Saya ulangi. Allah itu pasti mengetahui dan mengawasi sholat kita atau tidak? Pasti. Karena Allah sudah mengatakan dalam ayat kursi yang kita hafal. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah itu tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur. Ngantuk saja tidak. Tidur apalagi. Artinya Allah selalu mengawasi dan mengetahui semua amal perbuatan kita. Kita sholat itu Allah tahu secara detail. Apakah berdirinya sempurna atau tidak. Bacaannya sempurna atau tidak. Rukuknya sempurna atau tidak. Sujudnya sempurna atau tidak. Itu semua diketahui oleh Allah dengan detail. Sholatnya ikhlas atau tidak. Semuanya diketahui oleh Allah dengan detail. Itu sudah pasti, kita tahu. Berarti tinggal bagaimana kita? Tinggal kita itu berusaha menjaga kualitas sholat kita, para jamaah. Kalau kita sudah yakin Allah pasti mengawasi dan melihat amal soleh kita, maka kita harus berusaha menjaga kualitas amal soleh kita. Khususnya sholat yang sedang kita bicarakan sekarang. Yang mana Allah kalau mengawasi tidak pernah luput. Pasti diawasi dan diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kembali ke pembahasan kita. Kunci supaya kita khusyuk dalam sholat, kunci yang pertama tadi kata beliau yaitu adalah berusaha menyiapkan hati kita dengan sebaik mungkin. Kunci yang kedua yaitu kita memiliki sifat ihsan. Berusaha menyadarkan diri kita itu menghadap kepada Allah dan Allah pasti mengawasi sholat kita. Kunci khusyuk yang ketiga kata beliau, konsentrasi diri kepada Allah Azza wa Jal dengan menghayati makna kalam Allah dan semua perincian ubudiyah salat. Saya ulangi. Menghayati makna kalam Allah. Berarti menghayati bacaan salat yang kita baca. Dan semua perincian ubudiyah salat. Maksudnya kita menghayati gerakan-gerakan sholat. Yang sudah kita bahas. Ruku, kita menundukkan diri di hadapan Allah. Kemudian i'tidal. Kita bersyukur kepada Allah telah diizinkan untuk ruku. Kemudian kita sujud meletakkan anggota tubuh yang paling terhormat. Kepala kita.
di tanah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menghayati gerakan-gerakan salat ini, insya Allah kita akan khusyuk di dalam salat. Kita tidak pernah meletakkan kepala kita di hadapan orang lain. Di hadapan pihak lain, kita hanya pernah meletakkan kepala kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka harus mengerjakan itu dengan khusyuk, dengan sempurna. Kalau kita tidak khusyuk, rugi sendiri. Sudah 5 menit, 10 menit kita mengerjakan sholat, ternyata tidak dapat apa-apa. Okay? Maka mau tidak mau kita itu harus berusaha khusyuk para jamaah. Supaya sholat kita memberi manfaat kepada kita semuanya. Terus di akhir penjelasannya penulis mengatakan, bila ketiga tahapan ini dipenuhi, maka hakikat sholat yang sebenarnya telah ditegakkan oleh sang hamba. Dan perhatian Allah Azza wa Jalla kepadanya itu sesuai dengan kadar konsentrasinya kepadanya. Beliau menyebutkan 3 resep supaya kita khusyuk. Dan dalam keterangan lain ada tambahan 1 lagi para jamaah. Okay? Biar kita khusyuk di dalam sholat. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Jadi resep khusyuk dalam sholat selain yang beliau sebutkan tadi, yaitu melakukan gerakan sholat dengan sempurna. Dan membaca bacaan sholat dengan sempurna. Saya ulangi. Bagaimana biar khusyuk di dalam sholat? Lakukan semua gerakan sholat dengan sempurna. Dan bacalah semua bacaan sholat dengan sempurna. Insya Allah dengan itu akan membantu kita khusyuk di dalam sholat. Gerakan sholat dengan sempurna. Berdiri misalnya. Maka kita berdiri dengan sempurna. Sempurna berarti berdiri tegap dan tumak-ninah. Berdirilah dengan sempurna artinya dengan tumak-ninah para jamaah. Jangan banyak bergerak. Makanya ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melihat ada orang sholat banyak gerak. Umar bin Khattab melihat orang sholat banyak bergerak. Maka beliau mengatakan, "Lau sakana qalbu hadza la sakanat jawarihuhu." Kalau hati orang ini khusyuk, pasti jasadnya juga akan tenang. Jadi maksudnya para jamaah, menjaga tumak-ninah di dalam sholat, tidak banyak bergerak di dalam sholat, itu memiliki dampak secara langsung terhadap kekhusyuan sholat kita. Jadi itu timbal balik ya. Kalau hati khusyuk, tubuh akan tumak-ninah, sebaliknya pun sama. Kalau tubuh itu kita paksa untuk tumak-ninah, insya Allah hati kita pun akan bisa khusyuk. Jadi itu hubungannya begitu, timbal balik. Antara tumak-ninah fisik dengan khusyuk di dalam hati. Makanya kalau sholat itu, gerakan-gerakan yang tidak penting itu jangan dilakukan. Boleh bergerak ketika sholat jika darurat dan ada kebutuhan. Kalau tidak penting tidak usah. Misalnya yang sering terjadi niku, kalau laki-laki sholat sambil megang-megang jenggot, ngelus-ngelus jenggot begini, Masya Allah. Sholatnya jahriyah lagi kan. Imamnya bacaannya enak, Masya Allah. Bacaannya enak. Kebetulan kita hafal ayatnya, Masya Allah. Ini saya juga hafal ayatnya, Masya Allah. Begitu kan. Sambil pura-pura mentadaburi pegang-pegang jenggot, Masya Allah. Itu tidak tumak-ninah. Tidak ada gerakan sholat megangin jenggot, Masya Allah. Kalau fisik tidak tumak-ninah, hati kita pun akan berkurang kekhusyuannya. Misalnya juga benerin baju. Kita sholat memang harus dengan penampilan yang sempurna. Harus menutup aurat.
Tapi jangan selalu benerin baju ketika sholat itu. Nggak apa-apa. Baju geser sedikit, lecek sedikit, nggak apa-apa. Namanya sholat. Ada sujudnya, ada duduknya. Baju lecek sedikit itu tidak apa-apa. Nggak usah pedulikan baju ketika sholat. Selama masih menutup aurat dengan sempurna, biarkan saja. Oke. Kalau laki-laki, mohon maaf, berdiri dari rakaat pertama ke rakaat kedua. Sibuk ngangkat-ngangkat celana dulu, benerin celana, Masya Allah. Benerin baju, dirapikan begini, baru sedekap. Itu kan tidak penting. Namanya sholat, kita bergerak, bajunya geser sedikit, biarkan saja. Tidak apa-apa. Kecuali kalau darurat, ya, dikhawatirkan tersingkap auratnya, baru dibenerin. Kalau tidak darurat itu tidak usah. Kalau pakai sarung, ini musibah lain lagi. Kalau orang pakai sarung itu biasanya berusaha biar sarungnya rapi. Kan sarung harus dilipat kanan kiri begitu kan. Lah menjaga sarung tetap rapi itu susah. Biasanya orang sholat sibuk mikirin sarungnya dibenerin kanan kiri. Masya Allah. Itu tidak penting para jamaah. Setiap kali tubuh kita itu tidak tumak nina, itu berpengaruh dengan kekhusyuan sholat kita. Jadi ketika berdiri contohnya begitu. Okay? Ketika ruku pun begitu. Sujud pun begitu. Kriteria gerakan itu sempurna. Seperti hadis yang kita baca itu. Hatta ada kullu admin ila maudi'ihi. Yaitu ketika tulang kita sudah kembali ke posisinya yang semula. Jadi kalau kita ruku begini, semua tulang sudah terasa sempurna dengan gerakan ruku itu, berarti itu sudah tumak nina. Jaga seperti itu sambil membaca doa. Hayati doanya. Ketika sujud begitu, semua tulang sudah sesuai dengan posisinya. Tangan sudah posisi, lutut sudah, kepala sudah di posisi yang sempurna. Begitu. Sudah tenang semuanya. Itulah posisi yang tumak nina. Jaga seperti itu sampai selesai sujud. Duduk begitu dan seterusnya. Jadi biar khusyuk. Jaga tumak ninah fisik kita. Gerakan sholat itu yang sempurna. Maka jangan buru-buru. Okay. Walaupun kadang-kadang kita perlu sholat yang agak cepat. Tapi tetap tumak ninah. Okay. Sholat dengan gerakan yang sempurna. Bacaan yang sempurna. Lah ini penting. Kadang-kadang bacaan ini yang kadang kurang kita kontrol. Okay. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Begitu kan. Karena sudah terlalu hafal Al-Fatihahnya. Bacanya sangat cepat sekali. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Amin. Tahu-tahu begini. Walaupun kita membacanya benar. Tapi kalau tidak sempurna bacaan kita, itu berpengaruh dengan kekhusyuan hati kita para jamaah. Maka baca yang kira-kira dengan bacaan itu kita bisa menghayati. Karena orang itu berbeda-beda ya. Ada orang yang harus baca tartil, pelan-pelan, dia baru bisa menghayati, berarti harus berusaha begitu. Ada orang yang dengan baca hadir itu berarti bacaan cepat, pun dia bisa menghayati. Maka sesuai dengan keadaan masing-masing. Bacalah dengan sempurna. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Doa sujud pun begitu. Subhana Rabbiyal A'la. Subhana Rabbiyal A'la. Subhana Rabbiyal A'la. Doa tahiyat pun begitu. Kalau kita berusaha membaca dengan sempurna, insya Allah itu bermanfaat. Dan membantu kita untuk bisa khusyuk di dalam sholat kita. Jadi begitu para jamaah, kurang lebih kiat untuk bisa khusyuk di dalam sholat yang diterangkan oleh penulis tadi. Dan kita tambahi dengan satu poin. Nah, terakhir di sini sebagai penutup. Beliau menutup buku ini dengan menyebutkan penutup tata cara interaksi dengan Allah dalam setiap gerakan sholat. Jadi pembahasan ini adalah ringkasan. Ringkasan semua pembahasan yang sudah kita baca bersama-sama. Beliau akan meringkas dalam beberapa paragraf
makna yang terkandung dalam bacaan dan gerakan sholat. Maka mungkin akan kita baca cepat dan kita baca sebagian saja. Karena semua intinya sudah kita baca di bab-babnya tersendiri. Penulis mengatakan, saat sang hamba berdiri tegak di hadapannya Azza wa Jal, maka konsentrasinya adalah dengan mengingat sifat qayyumiyah Allah Azza wa Jal. Apa itu sifat qayyumiyah? Yakni sifat berdiri sendiri dan mendirikan yang lain. Dan berdasarkan aspek keagungannya. Maksudnya begini para jamaah. Sifat qayyumiyah tadi diterjemahkan sifat berdiri sendiri. Maksudnya Allah itu tidak butuh kepada siapapun dan tidak butuh kepada apapun. Sifat qayyumiyah, Allah itu berdiri sendiri, artinya Allah tidak butuh kepada siapapun dan tidak butuh kepada apapun. Bahkan dan mendirikan yang lain, maksudnya Allah lah yang menciptakan semuanya. Allah lah yang memberikan semuanya. Jadi maksud penulis adalah ketika sholat itu kita menghadirkan perasaan seperti ini. Kita menyadarkan diri bahwa yang butuh sholat itu kita. Bukan Allah. Allah itu tidak butuh sholat kita. Kita mau sholat tidak sholat itu sama sekali Allah tidak butuh. Yang butuh sholat itu kita para jamaah. Kita yang harus sholat. Itu bekal kita untuk nanti di akhirat. Dan itu yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di akhirat. Kita yang butuh. Itu manfaat akhirat. Manfaat dunia apa? Sholat itu manfaat dunianya juga banyak. Karena dengan sholat hati kita tenang. Hati itu bisa tenang. Pikiran adem selama kita mengerjakan sholat dengan sempurna dan berusaha untuk khusyuk. Oke? Hati kita itu butuh ketenangan. Tentunya para jamaah merasakan. Kadang-kadang hati kita merasa penat begitu. Karena banyak urusan, apalagi banyak masalah. Hati kita terasa penat, sumpek, ingin menenangkan diri. Kemana kita mencari ketenangan diri? Di dalam sholat. Sholat itu sangat menenangkan hati. Hayati, resapi, bacaan dan gerakan sholat. Insya Allah akan membuat hati kita tenang. Maka hadirkan perasaan seperti itu. Ketika sholat itu Allah tidak butuh sholat kita. Maka kerjakan sholat dengan sempurna. Karena itu untuk diri kita sendiri. Bukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beliau melanjutkan. Ketika bertakbir. Maka interaksi hamba dengan Allah adalah dengan mengingat kebesarannya. Ini ringkasan dari pembahasan takbiratul ihram. Dulu yang kita baca. Okay. Allahu Akbar. Kita bertakbir. Kita itu baru mulai sholat saja. Itu langsung berikrar tentang maha besarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allah maha besar. Lebih besar dari apa? Lebih besar dari segala-galanya. Allah lebih besar, lebih penting dari urusan, misalnya urusan bisnis kita. Maka seharusnya kalau kita sudah bertakbir Allahu Akbar dalam sholat, harusnya selama sholat itu kita tidak lagi memikirkan bisnis kita. Karena Allah yang lebih penting dan lebih besar. Yang hobi olahraga juga begitu. Kalau sudah bertakbir, yang dipikirkan hanya Allah. Karena Allah lebih penting, lebih besar dari sekedar hobi olahraga kita. Dan seterusnya, Allah itu lebih besar dari segala-galanya. Maka cara kita berinteraksi dengan Allah, menghayati tadi. Bacaan takbir yang kita baca. Terus kata beliau, ketika bertasbih, memuji dan menyanjungnya, maka interaksi sang hamba dengan Allah adalah dengan mengingat subuhat, bukan syubhat, ya, beda. Subuhat di sini maksudnya cahaya dan kemuliaan wajah Allah, menyucikannya dari segala sifat yang tidak layak
dan menyanjungnya dengan sifat-sifat keindahannya. Maksudnya yaitu ketika kita membaca doa istiftah, membaca Al-Fatihah yang penuh dengan pujian kepada Allah, maka hati kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Terus selanjutnya, ketika memohon perlindungan kepada Allah Azza wa Jal, maka interaksi sang hamba dengan Allah adalah dengan cara mengingat aspek perlindungannya yang kuat, kemahakuasaannya dalam menolong para hambanya, mencegah dan menjaganya dari bahaya musuhnya. Dan begitu seterusnya para jamaah. Intinya dalam pembahasan ini sebagai penutup, penulis meringkaskan semua pembahasan yang sudah kita bahas di bab-bab sebelumnya. Apa makna ruku, apa makna sujud, apa makna tahiyat, beliau ulang lagi dalam penutup ini. Maka dengan ini walhamdulillah kita sudah selesai membahas buku kecil ini yang berjudul Rahasia Salat menurut Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Maka harapan kita semoga dengan selesainya kita membaca buku ini, kualitas salat kita semakin khusyuk, salat kita semakin ikhlas dan semakin sempurna. Insya Allah begitu banyak buku-buku tentang salat bisa dibeli, bisa dibaca. Begitu banyak pula kajian-kajian tentang salat. Kalau tidak bisa hadir langsung, bisa didengarkan di media sosial. Di YouTube dicari kiat-kiat khusyuk dalam salat. Begitu pula salat sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sangat banyak. Maka monggo terus berusaha menjaga kualitas salat kita, karena itulah amal soleh terbesar yang akan menyelamatkan kita pada hari kiamat nanti. Bahwa ketika salat kita baik, maka insya Allah amal soleh yang lain pun akan dinilai baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika salat kita buruk, maka amal yang lain pun akan dinilai buruk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka monggo perhatikan salat. Perhatikan salat, utamakan salat, perbaiki salat, tingkatkan kualitas salat. Harus begitu. Memang tujuan kita hidup adalah untuk beribadah. Dan ibadah yang paling utama adalah salat. Maka perhatikan salat. Jangan menyepelekan salat. Baik muslimin maupun muslimah. Dan secara khusus nasihat untuk diri pribadi juga untuk muslimah. Jangan menunda-nunda salat. Biasanya yang sering terjadi kaum muslimah karena merasa tidak wajib berjamaah. Kaum muslimah memang tidak wajib berjamaah di masjid. Akhirnya menunda-nunda salat. Nanti dulu, kerjakan yang lain dulu, baru nanti di ujung waktu mengerjakan salat. Lah yang seperti itu tidak baik. Dan yang seperti itu pasti mengurangi kualitas kekhusyuan di dalam salat. Jadi seperti tadi disampaikan oleh penulis. Kalau mau salat yang khusyuk, siapkan hati. Di antara cara menyiapkan hati, kalau sudah masuk waktu salat, segera persiapan dan kerjakan salat. Urusan lain itu nanti dulu. Yang penting salat dulu. Demikian, semoga bermanfaat. Dan insya Allah pertemuan depan kita akan membahas dan mengupas makna zikir setelah salat. Dulu kita kajiannya tentang ayat-ayat ahkam sudah selesai. Sekarang kita sudah selesai membahas tentang makna gerakan dan bacaan salat. Insya Allah mulai pertemuan depan kita membaca dan mengupas makna yang terkandung dalam zikir setelah salat. Zikir setelah salat dulu, nanti dilanjutkan dengan zikir-zikir yang lain. Mungkin zikir pagi sore atau yang lain-lainnya. Nah, biar kita semangat zikir. Karena sekarang karena banyak setan gepeng itu, Masya Allah. Salam langsung rogoh kantong, HP-nya keluar, Masya Allah. Itu melupakan, membuat kita jarang berzikir. Muskilah.
Tidak berzikir itu hatinya kering para jamaah. Gersang hati kita kalau tidak berzikir kepada Allah. Maka semoga dengan mengupas makna yang terkandung dalam zikir itu memotivasi kita untuk rajin berzikir. Nah, wallahu a'lam. Silakan jika ada yang mau ditanyakan. Monggo, Pak. Tes. Dalam Al-Fatihah. Baik, pertanyaannya mohon diulangi penjelasan tentang makna Alhamdulillahi Rabbil Alamin dalam surat Al-Fatihah yang dulu sudah kita bahas. Jadi para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ayat pertama surat Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu mengandung penjelasan tentang sifat rububiyah Allah. Bahwasanya Allah itu adalah Rabb semesta alam. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Apa itu Rabb? Rabb itu bukan hanya pencipta. Kata para ulama, Rabb itu pertama pencipta, kedua penguasa, ketiga adalah yang mengatur. Jadi ketika kita membaca segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, kita itu berikrar Allah lah yang menciptakan semuanya termasuk kita. Allah lah yang menguasai alam semesta termasuk menguasai diri kita. Allah lah yang mengatur hidup kita. Itu makna Rabb. Maka kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ayat pertama surat Al-Fatihah itu seharusnya menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah. Jadi kesimpulan yang diambil dari ayat pertama surat Al-Fatihah adalah mahabbah. Kita harus mencintai Allah. Kenapa kita cinta kepada Allah? Karena kita itu ciptaan Allah, kita itu diatur oleh Allah, kita itu di bawah kekuasaan Allah. Kalau tidak mencintai Allah, kita mau mencintai siapa? Selain Allah itu nasibnya sama dengan kita. Istri kita itu sama dengan kita. Dia ciptaan Allah, di bawah kuasa Allah, dan diatur oleh Allah. Bahkan pimpinan kita sekalipun, orang yang kita sanjung-sanjung, baik atasan di tempat kerja, baik pimpinan negara kita, sama semuanya ciptaan Allah, di bawah kuasa Allah, dan diatur oleh Allah. Maka tidak ada pilihan lain, kita itu harus mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Lanjutkan sedikit. Okay? Ayat pertama, Alhamdulillahirabbil alamin, menumbuhkan rasa cinta kepada Allah. Ayat kedua, Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang, menumbuhkan rasa harap. Karena Allah maha pengasih, kita hanya berharap kepada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat ketiga, Maliki Yaumiddin, yang merajai hari pembalasan, menumbuhkan rasa takut. Kita itu takut kepada Allah, karena Allah yang menguasai hari akhirat. Tidak ada yang berkuasa pada hari akhirat kecuali Allah. Makanya setelah kita membaca ayat 1 yang menumbuhkan rasa cinta, membaca ayat kedua menumbuhkan rasa harap, membaca ayat ketiga menumbuhkan rasa takut, setelah itu kita berikrar, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena kita tidak bisa mencintai selain Allah, tidak bisa berharap kepada selain Allah, tidak boleh takut kepada selain Allah. Mau tidak mau kita harus berikrar, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Itulah kurang lebih kandungan ayat-ayat surat Al-Fatihah. Okay? Wallahu a'lam bishawab. Okay, sebentar, tadi ada yang lewat kertas tadi. Izin bertanya Ustaz.
Di masjid tempat saya, imam sholat seringkali kunut di sholat 5 waktu dan jarang tidak kunut. Dan makmum mengaminkan doa dengan lisan tapi tidak mengangkat tangan. Bagaimana yang seperti ini hukumnya? Terima kasih. Oke. Ini pertemuan lalu sudah ditanya sepertinya ya. Bahwa wallahu a'lam. Dalam hal ini saya pribadi lebih condong mengikut pendapat kalau imamnya kunut kita ikut kunut. Imamnya mengangkat tangan berarti kita juga mengangkat tangan. Imamnya berdoa berarti kita mengaminkan. Sudah, okay? Itu pendapat wallahu alam yang saya pilih dan itu yang lebih kuat dilihat dari dalil-dalilnya. Tapi tentunya para jamaah juga sudah tahu. Dalam hal ini memang ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Okay? Sebagian ulama mengatakan kalau imam kunut tidak usah ikut kunut. Karena itu tidak disunnahkan misalnya. Lebih condong kepada pendapat itu monggo silahkan. Tapi wallahu alam setelah saya mencoba membaca mempelajari lebih condong ikut kepada pendapat yang ikut kunut bersama imam. Gak usah diterangkan dalil-dalilnya kan nanti kelamaan gitu. Tidak nanti didengarkan sendiri di kajian yang lain. Okay? Wallahu a'lam. Monggo terakhir mungkin sudah jam 9. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz terkait dengan sholat kusuk ya Ustaz ya. Memang sangat menarik bagi saya. Sholat yang khusyuk. Ya kusuk ya. Ini yang saya kan Ustaz mungkin dari beberapa saudara kita yang di sini pernah mengikuti salah satu sholat yang imamnya sampai menangis. Ya, imamnya sampai menangis. Mengikuti apa? Sholat yang imamnya sampai menangis ya. Yang saya kan Ustaz, apakah ketika sholat kita jadi imam atau mendengar imam yang sholatnya menangis itu termasuk diperbolehkan? Artinya apakah itu tidak mengganggu dalam konsentrasi sholat? Itu yang pertama. Yang kedua, Ustaz minta mungkin salah satu sahabat ini untuk motivasi kita. Salah satu sahabat mungkin yang sholatnya bisa kusuk. Mungkin ada kisah barangkali nggak ada ya tidak usah disampaikan itu. Demikian. Pertanyaan pertama tadi, bagaimana dengan imam yang sholat kemudian sampai menangis? Apakah itu tidak mengganggu sholat? Begitu pertanyaannya ya. Tayyib. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, menangis ketika sholat jika disebabkan kekhusyuan di dalam sholat, mentadaburi bacaan sholat, okay? Maka itu tidak mengapa. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun demikian. Para sahabat pun demikian. Okay? Ketika sholat membaca ayat-ayat yang menjelaskan tentang siksa neraka, beliau mohon perlindungan kepada Allah dan beliau menangis karena takut dari siksa neraka. Maka kalau menangisnya dengan sebab itu, boleh. Bahkan kayak pengen bersin gitu rasanya. Bahkan dalam hadis disebutkan bahwa mata yang menangis karena takut kepada Allah itu tidak akan disiksa di dalam neraka. Okay. Mata yang menangis karena takut kepada Allah itu tidak akan disiksa dengan api neraka. Hadisnya sahih. Maka menangis dalam sholat itu boleh. Kalau sebabnya karena khusyuk dan mentadaburi bacaan. Adapun jika menangis yang dibuat-buat, maka itu tidak boleh. Para sahabat pun tidak membuat-buat. Mereka menangis karena memang spontan menangis. Bukan karena dibuat-buat atau pura-pura menangis. Kalau pura-pura menangis tidak boleh. Dan tidak disyariatkan. Begitu. Wallahu a'lam. Adapun pertanyaan kedua tadi, contoh kisah sahabat yang sholatnya khusyuk, begitu ya. Kisahnya sangat banyak tentunya. Dan para sahabat itu sholatnya khusyuk-khusyuk. Tapi saya itu tidak termasuk tipe orang yang pintar bercerita, Mas. Saya itu nggak pintar cerita. Kalau bercerita itu kurang bisa menghayati. Maka maksud saya,
Kalau ditanya apakah banyak kisah tentang sahabat yang sholatnya khusyuk? Sangat banyak. Sangat banyak cerita bagaimana para sahabat sholat dengan khusyuk. Bahkan saking khusyuknya, ada sahabat yang meminta ketika dia harus diamputasi. Beliau sakit. Beliau sakit dan harus diamputasi kakinya, harus dipotong. Maka berpesan, kalau mau memotong kakiku, lakukan ketika saya sedang sholat. Lakukan ketika saya sedang sholat. Kenapa? Karena beliau merasa kalau sudah sholat, itu pikirannya fokus, khusyuk dalam sholat. Tidak pernah memikirkan yang lain, tidak merasakan yang lain. Itu menunjukkan betapa khusyuknya khusyuknya sholat para pendahulu-pendahulu kita. Oke, lebih detailnya tentang kisah para sahabat yang khusyuk di dalam sholat bisa dicari di buku-buku, bisa dicari di tulisan-tulisan yang lain. Wallahu a'lam. Namun para jamaah membaca kisah para sahabat itu walaupun tidak yang terkait dengan sholat itu sangat bermanfaat, ya. Maksud saya begini, kalau kita malas membaca, dan rata-rata orang Indonesia begitu, malas membaca. Nggak usah tersinggung, saya juga orang Indonesia masalahnya. Rata-rata kan penelitian orang Indonesia malas membaca. Kalau malas membaca para jamaah, dengarkan kajian tentang kisahnya para sahabat. Di YouTube itu sangat banyak. Ketik misalnya, antum urutkan ya dari sahabat yang paling mulia. Kisah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi cari yang sumbernya terpercaya. Misalnya, mohon maaf bukan promosi, misalnya Yufid TV misalnya. Insya Allah terpercaya. Kalau sumbernya tidak jelas, jangan didengarkan. Nanti kisahnya banyak yang tidak benar. Cari yang sumber terpercaya, dengarkan. Kisah para sahabat. Kita kan suka mendengarkan, tapi malas membaca. Dengarkan. Kisah para sahabat itu, kisah tentang apapun, yang penting tentang sahabat, itu sangat-sangat bermanfaat. Akan menumbuhkan iman kita insya Allah. Menumbuhkan iman, menumbuhkan semangat dalam beribadah. Apalagi kalau kisah tentang peperangan. Kalau kita dengarkan tentang peperangan para sahabat itu, nggak masuk akal para jamaah. Tidak masuk akal. Sedikit ya, misalnya perang Tabuk. Pernah mendengar kisah tentang perang Tabuk? Perang Tabuk itu terjadi di masa paceklik. Dan jarak antara kota Madinah ke lokasi peperangan itu berapa kilometer para jamaah? Nanti dengarkan sendiri. Tidak kurang dari 700 kilometer. Para sahabat itu berangkat dari Madinah ke tempat peperangan itu tidak kurang dari 700 kilometer. Solo Jakarta itu 500 kilometer. Kurang lebih. 700 kilo berarti lebih lagi, bablas lagi, Masya Allah. Para sahabat tidak naik pesawat untuk perang, Masya Allah. Beliau itu berangkat di masa paceklik. Siapa yang menyumbang perbekalan para sahabat sampai bisa berangkat perang? Utsman bin Affan menyumbangkan sekian ratus ekor unta, sekian puluh kuda. Lengkap dengan bekal makanan, minuman, dan senjata. Masya Allah. Kita coba suruh jalan 700 kilometer. Pripun kira-kira? Jalan 700 kilometer sampai sana perang. Bukan sampai sana piknik. Sampai sana itu perang. Itu baru secuil ya. Maksud saya, dengarkan. Kalau kita tidak mau membaca itu, dengarkan kisah tentang para sahabat. Tentang apa saja. Baik tentang perangnya, baik tentang sebab masuk Islamnya, baik tentang kehidupan keluarganya. Dengarkan saja pokoknya tentang sahabat. Itu sangat bermanfaat. Seperti contoh saya sebutkan tadi, itu kadang-kadang kalau kita mikir nggak masuk akal. Jalan kaki 700 kilometer. Atau naik unta, naik kuda. Panas terik dengan bekal seadanya. Itu nggak masuk akal, bagaimana bisa? Dengan itu kita nanti termotivasi mencintai para sahabat, mengikuti para sahabat, termotivasi untuk mencari ilmu, mengamalkan ilmu, termotivasi beramal soleh.
Dan dengan itu kita merasa kerdil. Kita itu bukan siapa-siapa, Masya Allah. Nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa. Dibandingkan dengan sahabat itu sangat jauh. Makanya jangan merasa cukup. Sudah merasa cukup. Kajian rutin Ahad pagi di Masjid Al-Hidayah, Masya Allah. Saya setiap Ahad hadir Ustadz, Masya Allah. Ya Alhamdulillah saya acungi jempol. Tapi maksudnya itu belum titik. Masih sangat jauh kita dari para sahabat radhiyallahu anhum. Oke, demikian kajian kita pagi ini. Mohon maaf atas sangat banyak kekurangannya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.